Setelah melewati hari-harinya di sekolah bersama Bu Mengjun, Yixiang pun pulang ke rumahnya. Ternyata di rumahnya Yixiang diperlakukan begitu manja oleh ibunya. Ibunya sangat memanjakan Yixiang. Selain ibunya memanjakan dan memperhatikan Yixiang, Yixiang pun begitu diatur oleh ibunya. Ternyata selama ini ketika Yixiang diperlakukan begitu istimewa oleh pihak sekolah bukanlah keinginan dirinya, akan tetapi itu semua adalah keinginan dari ibunya. Setelah berdebat dengan ibunya, Yixiang pun masuk ke kamarnya dan meminta kepada ibunya untuk tidak mengganggunya. Di kamarnya, Yixiang pun merenung teringat apa yang dikatakan oleh Ibu Mengju bahwa dia seperti anak bayi yang selalu menurut kepada ibunya. Dia juga memikirkan apa yang disarankan oleh Ibu Mengju di mana dia harus mempunyai keputusannya sendiri. Di keesokan harinya di sekolah pun diadakan pertemuan bersama dewan guru dan murid-muridnya. Di saat mereka sedang mendapatkan arahan dari gurunya, ada pengumuman lain yaitu Yixiang. Dia mengatakan bahwa selama ini dia telah curang dan telah mencontek dalam ujian. Dia pun mengakui semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat di sekolah tersebut. Dia pun mengatakan bahwa seharusnya dia diberikan sanksi yaitu dikeluarkan dari sekolah. Pak Li pun menghentikan apa yang dilakukan oleh Yixiang. Dia pun memanggilnya ke ruang guru bersama Ibu Mengjun. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yixiang adalah rencananya untuk memberontak kepada ibunya. Dia sangat berharap dengan semua masalah yang dia timbulkan dia akan dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi Pak Li pun mengatakan bahwa dia masih akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki semua yang telah dia lakukan. Bukannya dikeluarkan, Yixiang malah mendapatkan kesempatan dan diberi sanksi oleh pihak sekolah. Yixiang pun diawasi oleh guru Xiu untuk membersihkan halaman sekolahnya. Akan tetapi apa yang dia lakukan benar-benar tidak serius. Dia malah bermain-main dengan alat kebersihan yang ada di sana. Sepulang sekolah, Yixiang pun pergi ke tempat kerja temannya untuk makan. Setelah selesai, dia pun ditanya oleh temannya itu kenapa dia melakukan pengakuan tersebut. Yixiang pun mengatakan bahwa Bu Guru Meng mengatakan kepadanya dia seperti anak manja. Seharusnya dia bisa melawan dan memberontak kepada ibunya. Karena Ibu Mengjun begitu berbeda dari guru yang lain, ketika guru lain mengatakan kepada dirinya untuk selalu patuh kepada ibunya, Bu Mengjun malah sebaliknya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yixiang, temannya pun mengatakan bahwa dia telah terpengaruh oleh kata-kata Bu Mengjun. Saat mereka masih berbincang-bincang, Yixiang pun mendapatkan pesan dari ibunya. Ibunya mengatakan bahwa untuk nilai ujian yang mereka dapatkan tidak akan diberikan beasiswa, dikarenakan Yixiang mengaku bahwa itu adalah hasil dari contekan. Mendengar kabar tersebut, teman Yixiang pun begitu terkejut karena dia tidak akan lagi mendapatkan beasiswa. Yixiang pun meminta maaf kepadanya dan berjanji kepada temannya itu bahwa dia akan mendapatkan beasiswa di semester depan. Ternyata selama ini apa yang dilakukan oleh Yixiang yaitu selalu mengalah dari temannya tersebut dan memberikan contekan agar temannya mendapatkan beasiswa. Dia selalu ingin membantunya. Ternyata memang benar teman Yixiang yang selalu dibantu oleh Yixiang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dia selalu dituntut oleh ibunya untuk memberikan uang kepada ibunya. Kembali ke cerita Yixiang, saat ibunya datang ke rumah, Yixiang sudah berada di sana. Ibunya pun bertanya kepada Yixiang, apakah Guru Mengjun terus mengusiknya? Selain itu, ibunya pun mengatakan kepada Yixiang bahwa dia menerima kabar Yixiang diberikan sanksi oleh sekolahnya untuk membersihkan sekolah. Dia mengatakan kepada Yixiang apabila Yixiang tidak ingin melakukannya, dia harus mengatakan kepada ibunya. Mendengar semua yang dikatakan oleh ibunya, Yixiang malah pergi meninggalkan ibunya. Di keesokan harinya di pagi-pagi sekali, Yixiang sudah berada di sekolahnya. Dia menunggu teman yang perempuannya datang.
Ternyata untuk menebus kesalahannya karena temannya tersebut tidak mendapatkan beasiswa semester itu, dia pun menanyakan apakah ada yang harus dia lakukan untuk semester depan untuk membantunya. Temannya pun mengatakan Yixiang tidak harus melakukan hal tersebut untuk membantunya. Dia berterima kasih dan dia pun mengatakan dia akan bersaing lagi untuk mendapatkan beasiswa tanpa bantuan dari Yixiang. Dia juga mengatakan kepada Yixiang bahwa dia harus bersaing bersama Yixiang. Sementara itu Bu Mengjun dan Pak Li pun bertemu. Mereka langsung saling menyapa dan berbincang-bincang. Bu Mengjun menanyakan keadaan Pak Li yang terlihat tidak baik-baik saja. Ternyata Pak Li kurang tidur dikarenakan dia baru putus dengan pacarnya. Begitu katanya kepada Bu Mengjun. Pak Li pun bertanya kepada Bu Mengjun apakah Bu Mengjun memiliki pacar. Bu Mengjun pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki pacar. Bu Mengjun dan Pak Li pun sampai di ruangan guru. Ternyata di sana sudah ada Yixiang dengan Pak Xiu. Di sana dia sedang meminta kepada gurunya untuk segera diberikan sanksi, yaitu membersihkan sekolahnya. Akan tetapi tidak ada guru yang akan mengawasi dirinya. Semuanya sedang sibuk. Yixiang pun mengatakan kepada Bu Mengjun kalau mereka berdua tidak bisa mengawasinya, biarlah Bu Mengjun yang mengawasi dirinya. Saat Bu Mengjun menyetujui untuk mengawasi Yixiang, ternyata dua guru laki-laki tersebut malah berebut akan menggantikan Bu Mengjun. Mendengar kedua gurunya akan menggantikan Bu Mengjun, Yixiang pun malah bercanda di sana. Tetapi Bu Mengjun tetap bahwa dialah yang akan mengawasi Yixiang. Tak tanggung-tanggung ternyata Yixiang disuruh untuk membersihkan gudang yang begitu kotor oleh Bu Mengjun. Sambil bersih-bersih, Yixiang pun malah terus menggerutu dan protes kepada Bu Mengjun. Bu Mengjun pun mengatakan kepada Yixiang bukannya dia sendiri yang meminta ingin cepat-cepat membersihkan sekolah, jadi dia menuruti semua yang dimau oleh Yixiang. Selain membersihkan gudang, Yixiang pun malah mengajak berbincang-bincang kepada Bu Mengju. Dia mengatakan bahwa dia membuka buku tentang murid dan guru yang berpacaran. Begitu kata Yixiang kepada Bu Mengju. Akan tetapi Bu Mengju tidak menanggapi apa yang Yixiang katakan kepadanya. Tanpa menyerah, Yixiang pun terus bertanya kepada Bu Mengjun, laki-laki seperti apa yang dia sukai. Yixiang juga mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa dirinya juga termasuk tipe yang Bu Mengjun sukai. Bu Mengjun mengatakan kepada Yixiang kalau tipe ia memang benar, akan tetapi usia tidak dibenarkan karena mereka terpaut jauh. Yixiang mengatakan bahwa cinta tidak melihat usia. Dia mencontohkan beberapa orang yang jatuh cinta dengan gurunya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yixiang, Bu Mengjun pun mengatakan bahwa Yixiang korban dari drama percintaan anak tahun 2000-an. Namun Yixiang terus saja menggoda Bu Mengjun sampai akhirnya dia terjatuh. Melihat Yixiang terjatuh, Bu Mengjun malah menertawakannya. Setelah dia tahu ditertawakan oleh gurunya, Yixiang pun mengerang kesakitan. Melihat apa yang terjadi pada Yixiang, Bu Mengjun begitu panik dan dia pun berusaha untuk membangunkan Yixiang. Akan tetapi Yixiang malah menarik Bu Mengjun. Ternyata Yixiang hanyalah pura-pura. Karena tarikan Yixiang kepada Bu Mengjun, mereka jadi begitu dekat dan mereka saling memandangi. Saat mereka sedang saling memandangi, tanpa sengaja kaki Yixiang menyentuh rak yang ada di sana dan hampir saja menimpa mereka. Bu Mengjun dan Yixiang pun keluar dari rak yang hampir menimpa mereka. Pada saat itu datanglah ibunya Yixiang ke sana dan dia pun begitu terkejut melihat keadaan anaknya yang sedang membersihkan gudang yang begitu kotor. Karena sayangnya terlalu berlebihan, dia selalu banyak protes kepada pihak sekolah. Ini membuat Yixiang tidak enak dan dia terus mengatakan bahwa ibunya jangan terlalu berlebihan. Pada saat itu pun Bu Mengjun memperkenalkan dirinya kepada ibunya Yixiang bahwa dia adalah guru baru yang ada di sana.
Ibu Yixiang menanyakan kepada Bu Mengjun apakah tugas Yixiang sudah selesai pada hari itu, dan Bu Mengjun pun mengatakan sudah selesai. Yixiang begitu risih atas apa yang dilakukan oleh ibunya. Saat makan malam, Ibu Yixiang bertanya kepadanya, Bu Mengjun mengajar sebagai guru apa? Karena Yixiang begitu fokus pada ponselnya, jadi ibunya harus mengulang pertanyaan beberapa kali sampai akhirnya Yixiang pun menjawab bahwa Bu Mengjun adalah guru bahasa Koreanya. Ternyata Yixiang fokus pada ponselnya, dia sedang merencanakan sesuatu dengan teman-temannya. Saking kesalnya Ibu Yixiang kepada Yixiang yang diajak bicara dan sedang makan malah fokus terhadap ponselnya, dia pun memberikan makanan Yixiang dengan bubuk cabe. Karena fokus terhadap ponselnya, Yixiang pun memakan makanan tersebut tanpa melihatnya sampai akhirnya dia pun memuntahkannya. Ibu Yixiang begitu puas melihat anaknya merasakan pedas karena dia terus saja melihat ponselnya tanpa berbicara memandangi ibunya. Selain itu, Ibu Yixiang pun mengatakan kepada Yixiang bahwa Yixiang harus menjauhi Bu Mengjun. Saat mendengarkan alasan dari ibunya bahwa dia harus menjauhi Bu Mengjun, Yixiang malah menertawakannya. Setelah makan malam, Yixiang pun masuk ke kamarnya. Di kamarnya dia melanjutkan rencananya dengan teman-temannya. Di pagi hari keadaan di sekolah pun begitu ramai dan riuhnya. Para murid pun berkumpul berbondong-bondong ke suatu tempat. Karena penasaran dengan apa yang terjadi, Bu Mengjun pun menghampiri para murid yang sedang berkumpul. Saat para murid melihat Bu Mengjun datang, dia malah diberikan jalan sengaja oleh mereka. Saat Bu Mengjun telah ada di sana dan melihat ke sekelilingnya, ternyata itu semua dilakukan untuk dirinya. Itu adalah acara pernyataan cinta yang dibuat oleh Yixiang untuk dirinya. Melihat semua itu, Bu Mengjun begitu terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Bu Mengjun pun menghampiri Yixiang yang berada di depannya, akan tetapi dia hanya memandanginya. Pada saat itu keadaan semakin ricuh ketika temannya Yixiang datang mengacaukan semuanya. Pali dan petugas keamanan juga datang untuk membubarkan mereka. Setelah kejadian yang dialami oleh guru Mengjun, di sekolah pun diadakan pertemuan kembali dengan para murid. Di mana pada pertemuan itu Bu Mengjun pun menjadi pembicaranya. Akan tetapi saat Bu Mengjun akan berbicara, para murid malah menyorakinya. Ini semua imbas dari apa yang telah dilakukan oleh Yixiang kepadanya. Akan tetapi Bu Mengjun tidak mempedulikan sorakan dari para muridnya. Dia terus berbicara. Saat Bu Mengjun sedang berbicara, Yixiang pun mendekati Bu Mengjun. Dia malah ikut naik ke panggung. Pada saat itu Pali pun mencoba menghentikannya, akan tetapi tidak berhasil. Dia meminta waktunya kepada Bu Mengjun untuk meminta maaf kepada semua warga di sekolahnya atas apa yang telah dia lakukan. Ternyata bukan meminta maaf yang Yixiang katakan, dia malah mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali atas apa yang telah dia lakukan. Selain itu, Yixiang pun malah menyatakan cintanya kepada Bu Mengjun dan juga mencium Bu Mengjun di depan semua orang. Itu semua membuat mereka kaget. Pali pun langsung menyuruh Yixiang untuk pergi meninggalkan dan menjauhi Bu Mengjun. Sementara itu, di saat Ibu Yixiang yang sedang mengadakan pameran lukisannya, tersebarlah video Yixiang. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh anaknya di sekolah, Ibu Yixiang pun langsung pergi ke sekolah Yixiang. Ibu Yixiang begitu marah dan dia langsung mencari Bu Mengjun di sekolah. Akhirnya mereka pun bertemu. Ibu Yixiang langsung menyalahkan Bu Mengjun. Apa yang akan terjadi selanjutnya antara Yixiang dan Bu Mengjun?